Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jamaah maghrib rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang akhlak yang mulia yang sudah kita kaji beberapa pertemuan yang lalu. Ya, kita di dalam beragama Islam, sekali lagi puncak daripada pengamalan apa-apa yang kita laksanakan di dalam menjalankan syariat agama Islam, muaranya adalah kepada akhlak kita, menjadi akhlakul karimah, menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia. Dan ini semuanya seperti sudah kami jelaskan pada kajian yang lalu, ketika kita berinteraksi dengan lingkungan kita, kita harus mempunyai skala prioritas sesuai dengan tuntunan syariat agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemarin sudah kami sampaikan beberapa ayat terkait urutan-urutannya, bagaimana sebaiknya atau semestinya seorang muslim itu berakhlak di dalam kehidupannya sehari-hari. Panutan kita, barometer kita, atau contoh yang paling baik adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menjelaskan dalam sebuah hadis, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Barometer kebaikan seseorang itu adalah di tengah-tengah keluarganya. Mau baik mau buruk, kalau seorang itu baik di lingkungan kerjanya, itu belum menjadi barometer. Seseorang itu baik di pemerintahan, misalnya dia menjadi pejabat dan baik, itu belum tentu menjadi barometer akhlak yang mulianya. Atau seorang yang di lingkungannya kelihatannya baik, itu bukan menjadi barometer bahwa dia benar-benar baik. Maka kata Rasulullah, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik kepada ahlinya, kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menjadi patokan kita semuanya, menjadi pemacu bagi kita ketika kita mau berbuat baik adalah diutamakan kepada orang-orang yang terdekat kita. Karena walaupun kita menjadi pemimpin, misalnya menjadi presiden, menjadi bupati atau apapun juga, itu bukan menjadi barometer akhlak kita. Akan tetapi, seberapa baik kita dalam bermuamalah dengan keluarga kita, itu yang menjadi barometer. Karena kalau di lingkungan kerja, kita kadang berpura-pura baik. Gini betul? Iya, panjenengan ketemu rekan bisnis yang akeh duitnya, mesti berpura-pura bermuka manis. Gini betul? Iya, biasanya seperti itu agar supaya oli tender misalnya, seperti ya, atau biar disayang oleh atasannya. Makanya walaupun hatinya kecut, mukanya tetap manis. Berbeda kalau di
Di rumah, kalau di rumah karena kita setiap hari kan tidak mungkin berpura-pura setiap hari. Gila betul, panjenengan ya. Kalau mau baik dengan anak, dengan istri ya akan kelihatan di rumah. Bagaimana mengontrol ketika dalam keadaan susah atau dalam keadaan bahagia, dalam keadaan punya duit misalnya dan keadaan tidak punya duit. Orang kelihatan sifat-sifatnya ketika lagi orang tua. Kita kalau sudah di dalam keluarga misalnya qadarullah diberi cobaan, kurang rezeki lah, kurang kebutuhan banyak, uangnya banyak. Nah di sini kita benar-benar akhlak kita yang sebenarnya akan keluar. Bagaimana kita mensikapi sebagai seorang suami maupun seorang istri. Berapa banyak daripada kita keluarga yang berantakan karena tidak bisa menerapkan akhlak dalam kehidupan berumah tangga karena persoalan ekonomi. Ini penting untuk kita pahami, ya, bahwasanya karena memang kalau sudah di dalam keluarga kita benar-benar apa adanya. Artinya kalau kita baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Berbeda dengan di tempat yang lain. Kita lanjutkan. Kenapa demikian menurut Rasulullah? Ya terutama berakhlak kepada istri dan anak-anak dijadikan barometer. Kata para ulama, ada dua hikmah di balik peletakan barometer tersebut. Bahwasanya yang pertama sebagian besar dan kita berusaha. Kita juga berusaha untuk senantiasa menjadikan sebagian besar waktu kita habiskan di rumah kita bersama istri dan anak-anak. Itu artinya ketika sudah ya melaksanakan tugas terutama seorang suami, seorang kepala keluarga, ketika sudah menghabiskan waktu untuk mencari nafkah, itu diusahakan ya memperbanyak untuk berada di rumah bersama istri dan anak-anaknya, membimbing mereka fid dunya wal akhirah. Ini penting untuk kita tanamkan, terutama yang masih memiliki anak-anak yang kecil, masa pertumbuhan, menginjak remaja dan menjelang dewasa. Ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari para orang tuanya. Ini penting ya. Kita harus benar-benar memperhatikan tingkat kedewasaan anak-anak kita. Ya ketika dari mulai kecil bagaimana kita memperlakukan nanti masuk usia mau balik ya 10 tahun sampai 12 tahun itu perlakuannya berbeda lagi. Nanti kalau sudah mulai menginjak remaja berbeda lagi perlakuannya. Nanti ketika sudah menjelang dewasa juga harus demikian. Itu. Begitu juga dengan para istri-istri kita. Ya, kita harus benar-benar menempatkan mereka di dalam kasih sayang kita. Karena memang seorang suami semestinya menjadi pengayom dari keluarganya, dari istri dan anak-anaknya. Dan akhlak yang mulia ini membimbing seorang suami untuk bisa senantiasa berusaha menjadi benar-benar pelindung keluarganya. Ini perlu untuk kita pahami. Karena memang sebagian besar, ya, kenapa Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di dalam keluarganya, karena sebagian besar waktu kita semestinya harus berada di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita berada di luar, kita bisa saja tidak ikhlas. Ya seperti saya sampaikan di awal tadi. Ketika kita berada di luar rumah, sebaik apapun kita berada di luar, di organisasi, di kantor, di pemerintahan, itu semuanya tidak dijamin keikhlasannya. Orang aktif di dalam organisasi
misalnya ya, apakah kebaikannya ikhlas lillahi ta'ala? Belum tentu. Kadang baik karena ada udang di balik rempeyek, ya, ada udang di balik batu, ya, baik mau ke sana mau kemari, mau mengunjungi yang sakit, mengunjungi yang hajatan, mengunjungi yang meninggal dunia. Kadang itu karena apa? Ya karena seperti itu. Kadang sandiwara, ya, di dalam rangka tujuan di dunia. Gitu. Kalau di lingkungan emang seperti itu, ya. Akan tetapi kalau di rumah kan kita tidak mungkin, maksudnya ya. Yang di rumah ini tidak mungkin kita bersandiwara setiap hari. Mau berpura-pura baik yang mau ngapa maring anak bojo. Eta. Tidak mungkin. Artinya ketika kita sayang kepada anak dan istri kita, itu tulus dari diri kita. Kalau kita tidak sayang kepada anak dan istri kita, itu juga merupakan sifat asli kita. Hanya perlu untuk kita rubah paradigmanya agar senantiasa kita berada, dimanapun kita berada, akan menjadikan akhlak kita seperti saat di rumah itu maksudnya. Itu. Jangan panjenengan di rumah baik, di luar buruk juga tidak boleh, ya. Yang pasti di rumah baik, di luar juga baik. Jangan pula di luaran baik panjenengan eman dengan orang lain, ketika sampai di rumah malah tidak eman dengan anak dan istri. Panjenengan suka misalnya menyumbang sedekah di mana-mana, ya, kepada anak dan istrinya, pelit misalnya seperti itu. Ini sesuatu yang tidak diajarkan dalam syariat agama Allah. Ya, dalam banyak ayat Al-Quran Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan kepada kita yang diutamakan adalah kaum kerabat. Kecuali memang kaum kerabat kita derajat ekonominya lebih tinggi daripada kita, kita sudah boleh, ya, sudah boleh untuk melakukan kebaikan-kebaikan di luar sana. Pertimbangan yang kedua itu tadi, ya, kalau di tempat di luar rumah, kadang kita berposisi sebagai bawahan, kadang sebagai atasan, kadang sebagai orang yang dihormati, kadang sebagai anak buah dan sebagainya. Sudah barang tentu sifat kita kebanyakan adalah berpura-pura. Ya, seorang bawahan sudah barang tentu, ya, akan bersikap baik kepada atasannya. Ya, ini menjadi sebuah hal yang lumrah. Dan ini semuanya adalah belum tentu karena keikhlasan. Ya, kadang karena terpaksa. Terpaksa kita menghormati orang-orang di atas kita. Ya, walaupun misalnya kita tahu ya atasan kita mempunyai sifat-sifat yang buruk, akan tetapi karena namanya juga atasan, ya, atasan gue biasanya merasa paling benar, itu seperti itu. Ya, di dalam setiap komunitas, di dalam setiap lingkungan kita bermuamalah, ya, itu semuanya pasti akan terjadi seperti itu. Kalau kita menjadi seorang bawahan, menjadi seorang rakyat biasa, ya, di hadapan para pemimpin kita, ya, otomatis, ya, kita biasanya akan berpura-pura baik. Tapi ada juga yang tulus baik juga ada. Tapi sebagian besar atau secara umum, ya, kita berada di masyarakat itu banyak melakukan sandiwara. Gini betul, ngerana camat misalnya atau bupati maringnya gupuh-gupuh pada disit-disitan sama pengen ketemu. Padahal kita belum tentu tahu apakah orang yang kita agungkan itu pantas untuk kita agungkan. Walau a'lam, kita tidak tahu setiap harinya seperti apa. Kadang panjenengan kita semuanya
membela orang-orang yang jauh, yang bahkan tidak kita kenal kesehariannya. Bahkan dengan rela apa? Membenci saudaranya yang dekat, atau membenci tetangganya, atau membenci orang-orang terdekat gara-gara membela orang yang jauh. Ini sebuah hal yang tidak boleh terjadi, ya. Kecuali memang ya kita mengetahui orang tersebut baik dan orang-orang yang terdekat dengan kita berperilaku buruk. Itu pun sebatas yang diperbolehkan dalam kepentingan syariat. Jamaah rahimakumullah. Sekali lagi, orang-orang terdekat kita yang utama dan pertama otomatis antara hubungan suami istri. Ya, Allah tabarak wa taala sudah memberikan urutan-urutan. Sebaik apapun kita di luar sana, ya, seorang suami misalnya menjadi pemimpin organisasi lah, menjadi pemimpin lingkungan lah, menjadi lurah, menjadi camat dan sebagainya, itu bukan barometer akhlak yang baik. Akan tetapi bagaimana dia, ya, menggauli istrinya, memperlakukan istrinya, menafkahi istrinya, itu adalah menjadi barometernya seberapa baik, ya. Ya, kita sudah sangat bisa melihat di mana-mana orang yang mempunyai kedudukan terkadang, ya, dia tidak bisa mempergauli istrinya atau memperlakukan istrinya dengan semestinya. Ini tidak boleh terjadi. Di dalam Al-Quran Allah tabarak wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha. Ini ayat yang sudah sering juga panjenengan dengar. Ya, walaupun panjenengan mungkin tidak faham artinya. Jadi, dan dari ayat-ayatnya bahwasanya Allah menciptakan bagi kalian dari diri kalian ajwajan, istri-istri, litaskunu ilaiha, supaya kamu sakinah, ya, supaya kamu merasa tenang, merasa condong kepadanya. Kenapa Rasulullah menyatakan bahwasanya sebaik-baik manusia atau sebaik-baik kita kaum muslimin adalah yang baik kepada keluarganya? Karena memang demikian adanya. Allah menjadikan istri-istri kita, ya, di antara sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Karena rahmatnya Allah tabarak wa ta'ala, panjenengan qadarullah mencintai istri panjenengan, merasa tenang dengan istri, yang merasa condong kepadanya, merasa sayang kepadanya, padahal dahulunya bukan siapa-siapa. Ini rahasia Allah tabarak wa ta'ala. Panjenengan pernah tidak pernah mungkin belum terpikirkan, ya, tidak ada pemikiran bahwasanya ternyata jodoh panjenengan, jodoh saya semuanya ada di sana. Ini semuanya Allah tabarak wa ta'ala yang mengatur itu semuanya. Sebagai tanda, sebagai menjadikan hal tersebut kita mengimani bahwa Allah lah yang memiliki hati kita, memiliki hati setiap manusia, mempertemukan antara dua hati yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi sepasang suami istri. Ini diantara pertimbangan kenapa akhlak kepada keluarga kita atau khususnya kepada istri kita menjadi barometer akhlak mulianya atau tidak mulianya seseorang. Ini monggo untuk senantiasa bisa kita amalkan. Itu berlaku kepada suami maupun istri. Misalnya ada seorang istri yang rajin di luaran, rajin apa biasanya pengajian, ya, ibu-ibu senang banget, ya,
PKK misalnya, rajin kumpulan, rajin sosial. Tapi di rumah, ya misalnya ada seorang istri yang tidak mau melayani suaminya, misalnya tidak mau mencucikan bajunya suaminya, misalnya ini. Saya tidak menyinggung panjenengan ibu-ibu, maaf. Saya bak ada yang tersinggung. Saya tidak bermaksud menuduh, tapi bak ada. Ini menandakan akhlaknya tidak mulia. Ya karena saya berdasarkan pengalaman banyak. Ada orang yang rajin berorganisasi, rajin berdakwah bahkan, ya rajin berdakwah, rajin menyampaikan ilmu di luaran baik, tapi akhlak kepada suaminya, naudzubillah. Ini penting untuk kita pahami. Ini namanya kebolak-kebalik, salah kaprah cara kita ngomong. Harusnya yang diutamakan sebelum dia aktif di organisasi, sebelum aktif di masyarakat, ya, yang paling berpahala adalah melayani suami. Itu daripada kumpulan yang bermacam-macam mengulang ngaji misalnya, lebih berpahala membuatkan teh manis suaminya, misalnya seperti itu. Itu. Ya ini penting. Kecuali memang sudah dijalankan semuanya tugasnya sebagai seorang istri dan suaminya mengizinkan si istri itu berdakwah, bekerja dan sebagainya, tidak masalah. Akan tapi barometernya yang utama adalah di dalam keluarganya. Ya. Setelah kita merasa condong kepada istri kita, seorang istri condong kepada suaminya, lalu mereka saling mengikat tali pernikahan. Makanya ketika sudah terjadi ikatan pernikahan, Allah menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmah, cinta dan kasih sayang. Ini, ya. Allah menjadikan itu semuanya. Dan ini semuanya adalah sebuah rahmat dari Allah. Pemberian dari Allah, kita mencintai, menyayangi istri kita menyayangi kita. Begitu juga dan anak-anak kita semuanya. Ini semuanya harus dipupuk, harus ditumbuhkan, diupdate agar supaya terjaga. Makanya dalam tujuan, diantara tujuan kita menikah adalah untuk menjadikan keluarga yang sakinah, dari kata ini, litaskunu ilaiha, ya, keluarga yang tenang tentram, mawadah penuh cinta, warahmah penuh kasih sayang. Itu seperti itu tujuannya. Dan ini tidak mudah ya akhi, tidak mudah untuk mencapai keluarga yang sedemikian. Harus senantiasa menjadikan, pada kajian yang lalu saya sudah sampaikan, rumah tangga harus berjalan di atas dasar agama. Itu, ya, masing-masing pihak harus mempunyai dasar agama agar ketika kita mengerjakannya, kita kerjakan karena apa? Karena beribadah kepada Allah. Itu. Ya, karena kita beribadah kepada Allah, panjenengan rela untuk, ya, kaum bapak misalnya rela untuk bersusah payah mencari sesuap apa orang suap? Apa mencari segumpal intan dan berlian. Itu ya, ini bahasanya. Itu ya, rela adol petai ya jang. Itu rela mencari uang seperak, rong perak. Itu ya, kalau ini ditujukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, ini semuanya bernilai ibadah. Begitu juga para istri, sama saja, ya, semuanya ketika kita jalankan dengan ikhlas lillahi ta'ala, semuanya akan dinilai ibadah. Makanya Allah melanjutkan, inna fi dzalika la ayatil liqaumi
yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat ayat-ayat bagi kaum-kaum atau manusia-manusia yatafakkarun yang mau memikirkannya, mau tafakkur. Gitu. Ya. Di antara ketika kita di dalam berkeluarga bisa menjaga 3 hal ini, insya Allah ya akan tercapai tujuan kita berkeluarga. Akan tapi ketika di antara salah satunya hilang, itu akan berbahaya bagi kelangsungan hidup keluarga. Ketika kita sudah tidak merasa tenang di rumah, misalnya seorang suami tidak tenang di rumah atau seorang istri sudah tidak tenang di rumah, berarti unsur sakinahnya hilang. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Yang perlu kita fahami juga, seperti tuntunan Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang kait suami istri ini, ya, yang senantiasa harus kita jadikan pedoman, jadikan patokan, ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahan. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 180 pinten? 86 87 kalau nggak salah. Enggak, benar. Ya. Istri-istri kalian adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi istri-istri. Ya. Suami pakaian bagi istri, istri pakaian bagi suami. Ketika kita mau bahas ini, permasalahan ini, kita jelentrehkan dalam kehidupan sehari-hari kita, apa saja yang mesti kita amalkan akan sangat banyak. Ya, ya secara umum panjenengan harus mengetahui bahwasanya istri kita adalah kelambine nyong. Ya, yang namanya baju itu kan manfaatnya banyak, ya, melindungi dari penyakit, ya, membuat orang itu tampil lebih gagah nama ge, ya, segagah wong ngger ora klamben aja ora gagah ngene mboten, ya, seayu-ayune wong angger ora klamben ya darane wong gemblung maksudnya. Itu melindungi dari penyakit, melindungi dari penasan, melindungi dari aib dan sebagainya. Itu harus kita praktekkan, benar-benar kita praktekkan. Ya, panjenengan suami istri haram untuk membicarakan aib suami maupun istri kepada orang lain. Ya. Kecuali kepada seorang yang amanah dalam rangka mencari solusi ketika ada permasalahan, itu diperbolehkan. Itu. Ya. Tapi ini penting, ya, harus kita benar-benar memahami, mengamalkan, ya. Paham sih insyaallah sudah sering kami sampaikan, ya, akan tetapi terkadang masih sangat sering kami dengar, kami sering juga, ya, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan kerja, banyak, ya, para istri atau suami menceritakan kejelekan atau keburukan bojone dewek. Itu pada baik apa? Melepas baju di tengah pasar atau ini. Ini penting untuk kita pahami, ya, agar supaya kita tetap berada dalam koridor sakinah mawaddah warahmah. Makanya ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala harus kita jadikan rujukan. Semuanya harus kita jadikan rujukan agar ketiga nilai tadi harus kita bisa pertahankan. Itu. Lalu kita lanjutkan. Perintah berikutnya, ya, yang namanya keluarga. Yang pertama tadi suami istri yang paling dekat. Yang kedua yaitu berbakti kepada orang tua, baik orang tua kandung maupun orang tua sambung maupun mertua. Itu. Kenapa demikian?
Ini sudah pernah kami bahas sedikit, saya ulangi saja. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Dan Allah menetapkan bahwa supaya kamu tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Wa bil walidaini ihsanan. Ini Allah menyandingkan sekali lagi dalam banyak ayat. Allah menyandingkan antara menyembah Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Walaupun ya orang tua kita misalnya kafir, gitu. Ya, harus tetap berbuat baik. Itu. Kita tidak boleh taat dalam hal kekafirannya atau kesyirikannya, akan tapi kita tetap harus memperlakukan mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Itu. Lalu Allah melanjutkan, imma yablughanna 'indaka kibara, ketika ada kedua orang tua berada di sisi engkau sampai tua, akhaduhuma au kilahuma, ya, baik seorang dari mereka atau kedua-duanya, fala taqul lahum uff, ya, bahkan Allah melarang kita untuk berkata uff atau atau yang lebih kasar daripada itu, ya, artinya kita tidak boleh berkata kasar kepada orang-orang tua kita yang sudah tua. Ya, itu. Ini menandakan apa? Bahwasanya memang Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat-sangat menjadikan barometer akhlak yang mulia kita kepada orang-orang yang benar-benar di sekeliling kita. Tadi kepada suami maupun istri. Yang berikutnya kepada orang tua kita. Ya, kepada orang tua kita maupun orang tua istri kita, atau dari istri, orang tua istri maupun orang tua suaminya. Wala tanharhuma, dan janganlah sekali-kali kalian tanhar. Tanhar itu bersuara keras, membentak orang tua, membentak mertua misalnya. Mudah-mudahan enggak ada nggih. Kalau ada ya istighfar. Ini ya dosanya besar. Membentak orang tua. Saya juga barangkali zaman muda ya suka. Mudah-mudahan ketika sudah sama-sama tuane ya maras dengan Al-Isra ayat 23 dan paham ini. Ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita melanggarnya, kita membentak orang tua kita, dosa besar. Ya, eta. Wala taqul lahuma uffil wala tanharhuma. Apa yang boleh kita katakan? Wa qul lahuma qaulan karima, ya, katakan kepada mereka perkataan yang mulia, walaupun kadang apa yang punya orang tua bisa merasakannya sendiri. Ya, usahakan berusaha, sekali lagi monggo kita yang masih punya orang tua, monggo untuk kita perlakukan sedemikian rupa. Angger jengkel ya dumpetna. Ya paksa marga. Angger jangan dumpetna, tidak boleh berkata-kata. Tapi bapak ketanu Sarpatia mirang iki ya. Tapi ya tetap ya tidak boleh. Ya, karena orang tua kita ya tak paham kapan kita membentak, walaupun Wisarapatia krungu tapi kan wajahnya kelihatan. Ini penting untuk kita amalkan ayat ini. Karena memang ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita tidak lakukan, kita sangat-sangat berdosa. Wakhfid lahum janahaka dzulli minar rahmah. Rendahkanlah dirimu kepada mereka karena kasih sayang. Wakur, dan katakanlah rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran. Dan katakanlah, doakanlah mereka, ya, semoga engkau ya Allah ya Rabb merahmati keduanya sebagaimana mereka menyayangiku selagi kecil. Itu seperti itu, ya. Akan tetapi ketika sudah meninggal dunia, kok kita punya orang tua yang kafir, sudah tidak boleh lagi.
Nggih, paham nggih? Ya, kalau kita tahu bahwa orang tua kita meninggal dunia dalam keadaan kafir, tidak boleh karena ada larangan. Walaupun ada perintah seperti ini berlaku untuk orang tua yang muslim. Itu. Kita lanjutkan. Lalu berikutnya adalah seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, ya. Urut-urutannya ketika dengan keluarga terdekat sudah, ya, dengan orang tua sudah, kita lanjutkan dengan bidzil kurba, itu kaum kerabat, ya. Kaum kerabat itu ya rama berarti kakang adine rama, kakang adine biung, keponakan dan seterusnya. Panjenengan insyaallah paham, ya. Mana yang ada jalur warisnya, mana yang ada jalur nasab wali nikahnya, ini semuanya harus diperlakukan atau diutamakan terlebih dahulu daripada orang lain, ya. Antara suami istri terlebih dahulu dan anak-anaknya, keluarga terdekat, lalu orang tua, atau ini imbang juga antara orang tua dengan itunya, semuanya harus dilakukan dengan baik. Setelah itu barulah wabidzil kurba. Dalam banyak ayat, ya, bahwasanya kita berbuat baik dengan kerabat kita itu lebih diutamakan daripada kita berbuat baik dengan orang lain. Itu wal yatama misalnya, ketika kita mau menyantuni anak yatim, lihat dulu anak yatim yang dawil kurba, wabidzil kurba. Artinya anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan. Itu misalnya kita mau mengasuh anak yatim, utamakan kalau ketika ada anak yatim yang dari jalur keluarga sendiri, utamakan itu. Itu mau menyantuni. Jangan dulu jauh-jauh menyantuni anak yatim yang jauh, yang anaknya siapa nun sewune. Akan tapi ada anak yatim yang berasal dari keluarga sendiri misalnya, itu kok malah dicueki karena tidak suka misalnya, itu sebuah kekeliruan. Itu. Berikutnya adalah wal masakin. Ini sudah kami jelaskan, ya. Saya ulangi sedikit saja. Orang miskin begitu juga, ya harus didahulukan dari depan, ya. Yang didahulukan. Miskin berarti yang didahulukan yang bidzil kurba. Itu orang miskin yang masih punya kekerabatan. Setelah itu ketika kerabatnya ternyata wis dadi konglomerat kabeh, nembe oleh miskin yang bukan kerabat. Lalu diutamakan lagi, ya, prioritasnya adalah yang masih seiman, seislam. Kalau ketika sudah sing muslimnya sudah jadi konglomerat semua, sudah sugih semuanya, baru boleh kita berbuat baik atau lebih memilih kepada orang-orang di luar Islam. Ketika kita bersedekah seperti itu, ya terutama orang-orang di luar Islam yang tidak memusuhi kita. Kalau yang memusuhi kita atau memerangi kita, haram kita memberikan sedekah kepada mereka. Itu. Akan tapi kalau seorang kafir atau non muslim yang tidak memusuhi, yang bertangga baik, itu boleh-boleh saja kita bersedekah dengan mereka. Itu. Yang berikutnya adalah wajari dzil kurba wal jaril junub, ya. Apa kemarin? Masih ingat? Jaril di kurba wal jar. Jar itu artinya tetangga. Ya, jar itu tetangga. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, ya, wa yukrim jaru." Hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini penting untuk kita senantiasa ketika kita sudah menjalankan kebaikan-kebaikan dengan orang-orang yang terdekat, maka yang berikutnya adalah kita berbuat baik dengan tetangga. Di sini Allah juga memberi urut-urutan. Yang pertama zil kurba, jar kurba, atau artinya tetangga dekat, orang-orang terdekat, samping kanan kiri kita, belakang depan. Itu karena mereka lah yang
standby nggih ngaruh panjenengan misalnya membutuhkan bantuan yang sesegera mungkin ya mereka itu. Lalu berikutnya adalah waljar junubi, ya, waljar junub, tetangga yang rada jauh. Yang berikutnya adalah wasakhibil bil jambi, dan teman sejawat, teman kerja, teman orang-orang yang dekat kita, yang kita mungkin bergaul ketika bekerja ataupun kita berusaha. Ini urut-urutannya seperti itu, jamaah rahimakumullah. Bagaimana Allah mengatur sedemikian rupa dalam bermuamalah, menerapkan akhlak kita, ya, tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mau berakhlak mulia, ya, kita mau berakhlak mulia di lingkungan, kita sudah berakhlak mulia yang baik, di lingkungan masyarakat, akan tapi ketika kita di dalam keluarga kita kok tidak baik, itu juga nanti bisa menjadi bumerang, ya, menjadi bumerang. Ya, Allah tidak akan meridhoi hal-hal tersebut. Jamaah rahimakumullah. Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, khairul ashabi indallahi ta'ala khairukum li sahibihi wa khairal jirani indallahi ta'ala khairukum li jarihi. Ya, sebaik-baik dari kalian, ya, ashab, ya, sebaik-baik kaum di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling baik kepada sahib-sahibnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Gitu. Besok di akhirat nanti, ya, kita akan menamati kapling-kapling, ya, di surga. Dan di sana nanti akan berkumpul tetangga-tetangga yang baik, akan baik juga di surga kelak insyaallah taala. Ya, karena tetapi, ya, ketika kita tidak bisa mengamalkan ini semuanya, kita tidak akan mencapai derajat tersebut. Rasulullah bahkan menyampaikan melalui sebuah hadis yang mulia ini, teman yang terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik kepada sahibnya, kepada sahabatnya. Ya, dalam urusan dunia ini, sekali lagi, sahib-sahib ini haruslah orang-orang yang bisa berada di sisi kita, baik ketika senang maupun susah. Ini baru namanya teman. Itu aja teman, anggar lagi seneng tok. Itu anggar lagi susah, kata itu batir. Atau teman-teman yang menyelamatkan, bukan teman yang menjerumuskan. Itu yang namanya teman, itu saling mengingatkan. Ketika teman kita, ya, sedang dalam keadaan lupa dengan beribadah atau dengan kebaikan, ini teman mengingatkan. Ya, ketika teman kita, misalnya saudara kita ada yang sedang terjerumus ke dalam kemaksiatan atau doa, tugas kita untuk menolong mereka, untuk mengingatkan mereka. Sudah barang tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Ya, kalau ada seorang yang terjerumus ke dalam dosa, jangan malah dicaci maki. Kowe jenenge ngrewangi setan. Itu. Ketika ada teman kita yang terjerumus ke dalam dosa misalnya, jangan lalu kita mencaci maki, menstempel, kok kafir. Itu bukan seperti itu cara kita berdakwah. Itu ngendangnya ngrewangi setan biar seorang tersebut semakin jauh dari Islam. Tugas kita juga mengingatkan dengan kalimat-kalimat yang lemah lembut. Itu seperti itu. Ya, begitu juga kata Rasulullah, tetangga terbaik di sisi Allah adalah mereka yang terbaik dalam berinteraksi dengan tetangganya. Ya, monggo, ya, ini panjenengan
ini kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari kita berinteraksi dengan tetangga itu. Ketika panjenengan mau bertetangga dengan Allah Tabaraka wa Taala, ya, di sisi Allah nanti harus kita interaksikan dalam kehidupan di dunia terlebih dahulu. Siapa yang terbaik di dalam memperlakukan tetangganya, itu yang menjadi yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Taala besok di yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi falyandir akhaduhum man yukhalil. Ya, seorang laki-laki, seorang manusia lah secara umum, ya, secara umum. Ya, al-mar'u ngalad dini khalili, berada di atas agama sahabatnya, sahabat sohibnya. Falyandur akhaduhum, maka hendaklah setiap kalian itu memperhatikan kepada dengan siapa dia berkhalil, ya, bersahabat. Ya, karena sahabat, teman yang akrab itu akan mempengaruhi agama kita. Ini penting. Ya, kalau sekedar berbisnis, sekedar berinteraksi yang tidak setiap saat, ya, itu tidak masalah, kita bergaul dengan siapa saja. Itu. Akan tetapi untuk teman sahabat yang dekat, yang sering berinteraksi, sering dolan bareng paribasane, ini harus kita perhatikan. Ya, tidak boleh. Ya, pesan juga ini terutama kepada anak-anak saya, ya. Perhatikan, ya. Kalau mempunyai teman-teman yang kira-kira buruk, mending dijauhi. Ya, sebatas memahami saja, sebatas mengenal, tidak boleh terlalu dekat. Itu. Ini penting untuk kita pahami bersama-sama. Ya, kita tularkan kepada anak-anak kita. Ya, seorang anak, seorang ayah, seorang keluarga, bapak maupun ibu harus memperhatikan, ya, dari mulai anak-anak itu bergaul, apalagi yang punya anak perempuan, waktu itu kalau sudah menginjak besar, diperhatikan dengan siapa dia bergaul, harus dimulai, ya, pengawasan, tidak boleh kendor. Begitu juga dengan anak laki-laki juga sama. Ya, sama, harus benar-benar diperhatikan, jangan dibiarkan, karena anak-anak kita semuanya lebih mengedepankan alasing penting seneng, artinya, okay? Ya, kalau bergaul orang peduli baik atau tidak baik, bukan kita membatasi sama sekali juga tidak, tapi kita hanya mengontrol. Ketika sudah keluar jalur, cepat-cepat ditangani, ya, cepat-cepat dicarikan solusi agar kembali ke jalan yang benar. Akan tapi kalau sudah lepas kontrol, ini yang berbahaya, ya. Kalau anak kita, ya, anak-anak kita sudah lepas dari kontrol kita, ini gondoli angel maning. Gini, betul? Ini monggo kepada yang masih punya anak-anak masih muda, ya, untuk senantiasa diperhatikan. Jamaah rahimakumullah, itulah diantara akhlak-akhlak mulia yang harus kita jadikan acuan di dalam kita berinteraksi. Sekali lagi, ya, bahwasanya agama Islam sudah mengatur itu semuanya. Kalau kita tidak menjalankannya dengan benar, pasti akan timbul banyak fitnah dan banyak perpecahan. Begitu nggih? Sampai di sini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.